Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan beberapa pesan, dan Anda selaku pemirsa insya Allah akan mendapatkan hikmahnya. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat, yang terdahulu juga yang akan datang. Marilah kita memulai perjumpaan ini dalam semangat dakwah yang penuh kehangatan. Agama Islam, sebagai agama rahmatan lil alamin, mengajarkan kita untuk menghampiri sesama dengan kasih sayang dan kesabaran. Lewat dakwah ini, mari kita bersama-sama merenungi makna kehidupan, menggapai pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran suci Al-Quran, serta menginspirasi satu sama lain untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan. Semoga setiap langkah dakwah kita menjadi jejak yang membawa berkah dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah dakwah cerita berupa meneladani Nabi Muhammad dalam menghadapi pandemi atau wabah. Seperti yang kita ketahui bahwa di beberapa tahun terakhir ini kita menghadapi berupa wabah pandemi COVID-19, maka dari itu saya rasa dakwah ini akan sangat menjadi gambaran bagaimana dulu pada zaman Nabi dengan sekarang dalam menghadapi pandemi. Yang pertama yaitu larangan perjalanan dan karantina. Nabi Muhammad SAW mengakui dan mengkhotbahkan pentingnya larangan bepergian dan karantina di tempat-tempat yang terkontaminasi penyakit untuk mengurangi penyebaran penyakit. Dia berkata, jika kamu mendengar tentang wabah penyakit di suatu negeri, jangan masuki, dan jika wabah merebak di suatu tempat saat Anda berada di dalamnya, jangan tinggalkan tempat itu. Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, jarak sosial dan isolasi. Rasulullah SAW juga mempraktikkan jarak sosial. Dilaporkan bahwa seorang penderita kusta pernah ingin bersumpah setia kepadanya, suatu tindakan yang mengharuskannya untuk menyentuh atau memegang tangan Nabi. Menjaga jarak, Nabi Muhammad SAW dengan ramah mengirimkan pesan kepadanya bahwa sumpahnya telah diterima dan bahwa ia harus pulang. Sunan Ibn Majah mengenai isolasi mandiri, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa mereka yang sakit tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat luas. Dia berkata, jangan tempatkan pasien yang sakit dengan orang yang sehat. Ajaran ini diperluas ke hewan juga, sapi yang menderita penyakit tidak boleh dicampur dengan sapi yang sehat. Sahih Al-Bukhari. Dalam keadaan kita saat ini, jarak sosial dan isolasi diri sangat sulit diterapkan oleh pemerintah. Pada akhirnya, mereka terpaksa menjatuhkan denda berat karena gagal mengisolasi diri, dan bahkan dipenjara karena tidak mematuhi undang-undang darurat. Berbeda sekali dengan ini, Muslim pada masa Nabi dan setelah itu mempraktikkan jarak sosial dan isolasi seolah-olah itu adalah perintah agama. Lalu selanjutnya kebersihan. Jika ada satu hal yang telah dipelajari masyarakat 2 tahun terakhir, itu adalah teknik mencuci tangan yang benar dan praktik higienis yang menyeluruh, yang merupakan ciri khas Islam. Setiap anak muslim selalu mengutip kata demi kata dan selalu mengingatnya yang menyatakan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebelum setiap salat 5 waktu, seorang muslim melakukan wudhu yang terdiri dari ritual membersihkan dari kepala sampai kaki dengan air bersih. Nabi juga mengajarkan melalui praktiknya bahwa tangan kanan dan kiri harus digunakan masing-masing untuk menangani hal-hal yang suci dan tidak suci. Selanjutnya berkomitmen pada standar kebersihan yang tinggi setiap hari. Lebih lanjut, ketika dia bersin, Nabi akan menutupi wajahnya dan meredam bersin, yang secara efektif mencegah penyebaran bakteri dan virus di udara. Jami Al-Tirmidzi. Intinya, umat Islam diajari bahwa kebersihan fisik dan kemurnian spiritual memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Al-Quran mengajarkan, sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berpaling kepadanya, bertobat, dan Dia mencintai orang-orang yang menjaga dirinya bersih dan suci. Surah Al-Baqarah, Bab 2, V223. Kemudian mencari perawatan medis. Islam, sebagaimana diajarkan oleh Nabi, adalah sistem berbasis iman yang praktis dan progresif. Nabi mendorong orang untuk mencari bantuan medis selain mengandalkan kekuatan doa. Suatu kali, dia ditanya oleh sekelompok orang Badui apakah akan dianggap berdosa jika mereka tidak mencari perawatan medis. Dia menjawab, carilah pengobatan, hai hamba Allah,
Karena Allah tidak menciptakan penyakit apapun tetapi Dia juga menciptakan dengan itu obatnya, kecuali untuk usia tua. Sunan Ibn Majah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.